seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara stage di dalam keuangan, nah ya, ini ada, kalau saya bagi 3 misalkan, ini ada 3 jenis tahapannya. Yang pertama ya kita bekerja dan kita menghasilkan income gitu dari aktif income kita. Yang kedua, mungkin tahapan kedua adalah teman-teman bekerja dan uang teman-teman atau aset teman-teman juga bekerja untuk teman-teman. Atau tahapan yang ketiga, kita udah nggak kerja tapi uang yang bekerja untuk kita. Nah, kalau saya tanya nih ke yang hadir hari ini, teman-teman sudah pada tahapan yang mana? Tahapan yang pertamakah, kedua, atau sudah pada tahapan yang ketiga? Nah, saya rasa dan saya yakin semuanya di sini tentu ingin mengejar di tahapan yang ketiga. Karena inilah biasanya tahapan yang kita sebut dengan financial freedom gitu ya. Di mana keuangan kita itu nggak lagi ditopang dari hasil kerja keras tubuh kita, tapi dihasilkan dari aset kita yang bekerja. Kayak gitu. Nah, cuman ya tadi, itu butuh proses, butuh pengetahuan, butuh literasi keuangan. Karena kalau misalnya teman-teman sering dengar ya di media sosial, mungkin cukup viral juga berita pidato dari Bu Sri Mulyani yang dia sampaikan bahwa perbedaan masyarakat di negara maju dengan di negara berkembang adalah masyarakat di negara maju itu mereka kerjanya biasa aja, tapi asetnya, capitalnya, rumahnya, tanahnya itu nggak nganggur, tapi semua bekerja untuk dia. Tapi kalau kita back ke plus 62 ya ke negara kita, itu sering banget lah kita, atau ya mungkin teman-teman bisa lihat di sekitarnya, itu mayoritas ya masyarakat kita itu bekerja dari pagi nih sampai sore, mungkin yang berangkatnya dari Bogor kerjanya di SCBD gitu ya, dari pagi sampai malam, balik pulang pergi tiap hari gitu ya. Tapi kalau kita lihat gajinya di tabungan atau asetnya, rumahnya, mobilnya, tidur-tiduran untuk dia. Kayak gitu. Jadi sayang banget lah, makanya ya di sini saya juga nyelipin supaya teman-teman juga aware dengan yang namanya investasi gitu. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mendapatkan selain dari active income, kita juga bisa mendapatkan dari passive income seperti itu. Nah, kalau bicara siklus kehidupan, siklus keuangan ya di dalam hidup kita, itu kurang lebih seperti ini teman-teman, ini dari financialku.com. Ya kita kalau misalnya dimulai dari umur 20, karena kalau kurang dari 20 kan kita belum memikirkan keuangan, karena biasanya kita hidup dari orang tua gitu ya. Nah, biasanya kita mulai aware dengan keuangan itu ya ketika kita udah mulai masuk atau beranjak, misalnya lulus SMA atau teman-teman lulus S1 misalnya, setelah lepas dari orang tua di umur 20-an, biasa udah mulai berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan income yang lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, cuman kalau teman-teman lihat dari grafik ini, rata-rata orang Indonesia itu baru berpikir tentang tabungan itu di umur 25 tahunan. Atau berpikir tentang investasi itu baru di umur 40 tahunan. Atau baru berpikir tentang pendistribusian harta atau kita sebut dengan waris itu baru di umur 60-an setelah mereka mendekati masa pensiunnya mereka, seperti itu. Nah, padahal ya seidealnya kita itu dapat memulai perencanaan ataupun tentang ya tabungan, utang, perencanaan asuransi, investasi, beli rumah dan sebagainya itu dapat kita mulai dari umur, ya kalau teman-teman lihat ya dari grafik ini dapat dimulai dari sini gitu. Nah, sementara rata-rata orang Indonesia itu mulainya itu dari yang di sini-sini nih. Gitu. Jadi biasanya ada keterlambatan di situ. Nah, harapan saya ya karena kita di sini sudah hadir di webinar ini, sudah mengerti tentang perencanaan keuangan, ya kita bisa mulai lebih dulu. Supaya apa? Supaya suatu saat kita dapat menikmati hasilnya dengan pada waktu yang lebih cepat. Nah, kalau kita urutkan ya dari bentuk seperti ini ke dalam bentuk piramida keuangan, nah, biasanya kita akan sering ya ngelihat ya piramida keuangan seperti ini. Jadi untuk kita bisa sampai ke tahap investasi, tahap menyediakan waris, perencanaan asuransi dan sebagainya, itu nggak bisa tiba-tiba lompat nih dari umur 20 tiba-tiba lompat langsung berpikir tentang distribusian harta dan sebagainya. Nggak bisa. Itu semua punya prioritas dan alurnya masing-masing. Jadi diibaratkan sebagai piramida keuangan ini, teman-teman, itu kita akan mulai dulu dari yang namanya pengelolaan arus kas. Jadi kita jangan berpikir kita bisa beli rumah ya di sini ya, bisa beli rumah, bisa punya dana pendidikan, dana liburan, kalau ininya belum benar nih. Logika sederhananya teman-teman mau beli rumah, tapi tiap bulan
itu masih terjadi besar pasak daripada tiang gitu ya. Pengeluarannya masih lebih banyak daripada penghasilan, yang nggak akan bisa gitu. Karena kalau hal ini aja belum benar, berarti ya gimana kita bisa nyisihin dari arus kas kita untuk masuk ke aset atau masuk ke tabungan atau masuk ke investasi kayak gitu. Makanya ininya dulu dibenerin gitu. Tahap pertama ya sebelum kita bicara investasi, sebelum kita bicara tentang passive income, sebelum kita bicara tentang dana beli rumah dan sebagainya, kita harus clear dulu tentang bagaimana kita mengatur arus kas kita. Ya, kita harus di langkah awal adalah teman-teman buat dulu nih pendapatan saya berapa, pengeluaran bulanan saya berapa. Nah, teman-teman hitung, teman-teman ukur ya, kemudian teman-teman sisihkan dari arus kas tadi untuk dana darurat. Oke, jadi yang paling awal ya ini adalah kita bicara terkait keamanan dulu. Jadi sebelum bicara kenyamanan, kita bicara keamanan dulu. Jadi teman-teman siapin dulu nih dana darurat. Nah, dana darurat itu berapa, Kak? Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya, tapi nominalnya biasanya 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan teman-teman, seperti itu. Nah, setelah ini sudah clear, teman-teman sudah punya dana darurat, baru mulai pikirkan terkait manajemen risiko. Ya, karena kita nggak tahu, entah suatu saat kita sakit, entah suatu saat kita kecelakaan dan sebagainya, teman-teman perlu persiapkan yang namanya asuransi kesehatan dan sebagainya. Oke, nah setelah ini dilalui, 2 stage ini dilewatin, baru teman-teman berpikir untuk ini nih, tujuan keuangan investasi yang kita dapatkan dari capital gain. Nah di sini baru teman-teman berpikir, dari sisa arus kas yang teman-teman punya, itu akan kita alokasikan kemana? Oh, tiap bulan misalkan gaji saya ini 7 juta misalnya. Pengeluaran saya tiap bulan itu hanya 3 juta. Artinya saya bisa saving 4 juta. Nah, 4 juta inilah teman-teman alokasiin di sini. Misalkan dari 4 juta teman-teman tujuan hidupnya apa? Oh, tujuan hidup saya misalkan satu pengen beli rumah misalnya. Nah, teman-teman alokasi nih budgetnya untuk beli rumah. Satu misalnya untuk modal nikah, satu untuk apa. Nah, itu teman-teman rencanain, teman-teman masukin ini modalnya ya dari kas yang teman-teman save tadi, masukin. Teman-teman kira-kira profil risikonya kemana? Oh, saya mau beli rumah nih misalkan 20 tahun lagi. Oke, harga rumahnya kalau dihitung misalkan saat ini 1 miliar misalnya contoh atau 500 juta deh. Nah, teman-teman hitung inflasi atau kenaikan harga rumah itu selama 10 tahun tuh berapa? Oh, misalkan 5% atau 10%. Berarti teman-teman bisa proyeksi kira-kira di tahun ke-10 harga rumahnya jadi berapa. Teman-teman hitung dengan alokasi budget yang teman-teman punya kira-kira masuk akal nggak? Nah, itu nanti saya akan jelasin deh di bagian mengatur atau membuat financial planning seperti itu. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu. Ini mulai investasi entah ke saham, entah ke cito, entah ke reksadana, ini tergantung nanti profil risiko masing-masing. Kemudian setelah itu ya teman-teman baru bisa masuk ke fase perencanaan pensiun. Dari investasi yang kita punya kira-kira berapa lama lagi kita bisa menikmati yang namanya passive income yang benar-benar bisa menutupin keseluruhan biaya kita gitu ya. Dan terakhir ya setelah teman-teman mungkin udah masuk masa pensiun ya, ini udah boleh nih memikirkan yang namanya terkait distribusi kekayaan. Tapi ya mungkin yang hadir pada kesempatan hari ini kita masih jauh lah untuk berpikir pada fase waris dan sebagainya.